Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PLN dan Bakapos dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Cahaya Ramadan menemani Anda sebelum berbuka puasa. Kita masih membahas tentang 10 malam terakhir, yaitu apa yang kita cari dari 10 malam terakhir ini adalah yang kita cari adalah Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar yang kita semua sudah hafal, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah itu Lailatul Qadar? Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun dan Jibril adalah malaikat yang paling mulia, Ar-Ruh juga turun ke bumi ya dalam rangka menjalankan perintah Rabb-nya dengan izin Rabb-nya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan pada malam Lailatul Qadar itu ada keselamatan sampai matla'il fajr, sampai datangnya waktu fajar. Nah, inilah kita nantikan pada 10 malam terakhir ini adalah malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fadilah dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa fadilah atau keutamaan malam Lailatul Qadar? Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan ini adalah salah satu bentuk pendapat yang benar, ya. Mungkin ada ulama berbeda pendapat tentang kapan pertama kali turunnya Al-Qur'an. Sebagian menganggapnya malam nuzul Quran itu adalah tanggal 17 Ramadan, sebagaimana yang ma'ruf. Tetapi sebagian ulama lain mengatakan Al-Quran diturunkan bukan 17 Ramadan, tapi justru diturunkan setelah tanggal di atas 20 Ramadan. Karena kita tahu bersama bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di antara tanggal 20 sampai 29, malam ganjilnya, maka tidak mungkin jatuhnya di tanggal 17 Ramadan. Kata mereka. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang rajih, pendapat yang benar, sebagaimana dalam surah Al-Qadar ini kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar itu Al-Quran itu turun adalah di malam Lailatul Qadar, yaitu di atas tanggal 20 Ramadan. Nah, ini keutamaan yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang kedua dari malam Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam lebih baik dari 1000 bulan dalam sisi pahalanya. Beramal di malam Lailatul Qadar, kalau kita dapat malam itu, makanya Rasulullah SAW bersemangat untuk beribadah di malam Lailatul Qadar, karena tahu sholat kita di sana 2 rakaat itu pahalanya seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung adalah 83 tahun kalau tidak salah. Kita akui bahwasanya umur umat Muhammad itu singkat, paling banyak 60 tahun, paling banter paling lama. Paling lama pun 70 kata Rasulullah, tapi sedikit sekali yang di atas 70 itu. Paling banyaknya itu 60 tahun. Apalagi zaman sekarang, ya 40 aja sudah banyak yang meninggal dunia. Ya, maka kita kalah dengan umat-umat sebelum Rasulullah SAW, seperti umurnya, umatnya Nabi Nuh yang mereka bisa menggapai 1000 tahun usianya. Ya, Nabi Adam yang usianya juga sampai ribuan tahun. Ya, maka kita dengan umur yang singkat, ternyata Allah memberikan malam Lailatul Qadar secara khusus untuk menyaingi amal-amal orang-orang sebelum kita yang usianya panjang-panjang. Cukup kita beramal di malam itu, tapi pahalanya seperti 83 tahun. Berarti kalau kita misalnya tiap hari mencari Lailatul Qadar, setiap tahun berarti betapa banyak pahala yang kita kumpulkan, 83 tambah 83, sehingga kita bisa menyaingi pahalanya orang-orang sebelum kita.
Nah, dari itulah ya kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini karena sholat kita saat itu bernilai 83 tahun. Sholat malam kita, zikir kita, sedekah kita, termasuk bersedekah. Kita usahakan untuk bersedekah di malam tersebut karena saat itu nilai pahalanya seperti 83 tahun. Ini adalah bentuk obral pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya untuk membuat manusia kaum beriman itu tergiur siapa yang mau. Tetapi sangat disayangkan sedikit manusia yang tergiur. Kenapa? Karena lemahnya iman. Karena kurang percaya. Ya, karena terlalu cinta dengan dunia sehingga merasa tidak butuh atau terlalu merasa percaya diri amalnya sudah banyak. Ya, maka para ikhwas sekalian, sahabat PLN dan Bakapos, kita berusaha mencari malam ini, yaitu di mana beramal di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian, keistimewaan malam Lailatul Qadar yang lain adalah bahwasanya pada malam itu mulai dari ba'da maghrib sampai subuh itu malaikat turun secara berbondong-bondong yang jumlahnya kata para ulama bahwasanya kata Rasulullah sebuah hadis seperti batu kerikil yang ada di tanah, di hamparan. Saking banyaknya malaikat yang turun saat itu. Bahkan Jibril alaihissalam pun turun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu warruh. Ya, malaikat dan roh Jibril turun. Dalam rangka apa turun? Dalam rangka menetapkan urusan, dalam rangka untuk menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan segala macam kebaikan di muka bumi. Maka kalau kita misalnya berusaha mendapatkan malam tersebut, ya maka kita akan merasakan ketenangan dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita berusaha untuk menggapai malam itu dan Allah tutup keutamaan yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan pada malam itu sampai terbit fajar. Akan ada keselamatan dan ketenangan. Para sahabat Bakapos dan PLN dimanapun Anda berada, kapan munculnya malam Lailatul Qadar itu? Para ulama berpendapat ya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Rasulullah SAW memberitakan tersebut, kata beliau, taharraw Lailatul Qadar fil witr min asril awakhir min Ramadan. Kata Rasulullah SAW, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di bulan Ramadan. 10 malam yang terakhir. Maka kita bisa mencarinya seperti sekarang, malam 21. Bisa jadi ada Lailatul Qadar. Bisa jadi malam 23, bisa jadi 27, bisa jadi 29. Dan tiap tahun bisa berubah-ubah waktunya. Kemudian, pembahasan yang terakhir dalam masalah Lailatul Qadar ini adalah ketika malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ini, ya, pada Lailatul Qadar, bagaimana kita cara mencari Lailatul Qadar? Cara mencari Lailatul Qadar adalah dengan melakukan ibadah. Bukan dengan mencarinya seperti orang-orang awam. Mereka keluar rumah membawa obor, mencari keajaiban-keajaiban, mencari cahaya, begadang, ya katanya mencari Lailatul Qadar, tapi dengan cara keliling-keliling menyalakan obor, ya keluar rumah, ya kemudian menunggu waktu mana malaikat turun. Bukan seperti itu. Tapi keberkahan dan rahmat itu adalah dengan melakukan ibadah. Kalau kita melakukan ibadah, maka kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah di antara cirinya dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya malamnya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sejuk. Nanti Anda rasakan kalau malam hari kok nggak begitu panas, nggak terlalu dingin, maka itu adalah ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Di antara yang lain ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah yaitu terkadang malam Lailatul Qadar itu dicirikan dengan turunnya hujan. Nah, itu ciri-ciri Lailatul Qadar, terkadang turunnya hujan sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Dan ciri-ciri Lailatul Qadar juga di pagi hari matahari sinarnya tidak terlalu terik tapi cahayanya lemah. Maka Anda bisa lihat di pagi hari bagaimana sinar matahari. Kalau seandainya dia lemah, bisa jadi kemungkinan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini saja dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.